Oke, saya mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jadi hari ini melanjutkan ini ya, mata kuliah yang kemarin tentang teknik penulisan ilmiah dan presentasi. Yang kemarin kita udah belajar ini ya, tools di Office. Jadi tools apa saja yang memudahkan kita untuk dalam membuat laporan, membuat publikasi, membuat tulisan membuat tulisan apa saja itu ada di Office Word. Terus ada tools ejaan kata juga, jadi kalian nanti nggak menghindari typo segala macam ya. Dan bagaimana kalau huruf bahasa Inggris itu harus huruf miring, kalau kata-kata asing juga harus huruf miring gitu ya. Nah, jadi itu ada banyak kemudahannya kalau kita pakai menggunakan ini ya, Microsoft Office ya, yang komplit. Kemarin juga ada subbab tambahan tentang Mendeley ya, yang ada beberapa yang udah bisa Mendeley. Kalau ada yang belum bisa install Mendeley, coba ke temannya ya, kemarin yang udah bisa itu Alpian sama ini ya, Mafika ya. Yang lainnya udah ada install sukses apa masih kendala? Ada yang mau jawab? Fitri kemarin bisa nggak Fitri? Iya Pak, udah bisa. Udah. Andi mana Andi? Andi ada ya? Andi udah install belum? Belum ya? Belum Pak, belum. Ya. Nanti cara installnya nanti belajar dari Afika atau teman yang lain yang sudah terinstall ya. Kemudian Maaf terus Pak, izin. Ini nanti Bapak upload di YouTube lagi ya Pak? Iya, kenapa? Oh, nggak apa-apa Pak, kan aku belum bisa pakai. Enggak, Nanti itu mau YouTube-nya. nonton ulang. Itu, oh ya, kalau yang takut ditonton orang lain sebenarnya diklik itu link dari mana? Rencananya dari e-learning, misalnya nanti ada yang komplain, Pak saya malu Pak direkam ditaruh di YouTube, misalnya gitu, nanti saya rubah settingannya yang bisa diklik dari e-learning aja terus kebuka. Kalau dari luar itu ngelihat dari luar itu nggak bakal kelihatan tuh, nggak bakal nggak bisa dilihat gitulah rekamannya ibaratnya gitu. Tapi kalau nggak ada yang komplain ya udah nggak apa-apa taruh di situ aja. Karena kalau taruh di Drive atau taruh di e-learning kan size-nya gede, itu muternya juga agak lama kalian. Kalau di YouTube nggak tahu gimana, Iya, dia bisa nggak apa-apa, lebih. YouTube aja Pak. Di YouTube dia bisa lebih ringan gitu, mutar videonya. Oke ya, nanti saya lanjutin dulu nih ya babnya ini. Jadi hari ini kita pelajarin tentang plagiarisme. Jadi plagiarisme itu ini. Jadi setiap tulisan itu kan ada istilahnya, kalau kita kan biasanya kopas-kopas gitu aja ya. Jadi kalau yang nulis, kopas aja dari mana gitu, nggak ada yang tahu deh ini kalau dikopas. Nah sekarang tuh ada banyak tools yang bisa mendeteksi kalau tulisan orang ini bagus, ternyata tapi dia hasil kopas. Jadi diambil di copy dari mana, terus ditaruh di artikel kita. Nah itu sebenarnya dalam penulisan misalnya skripsi atau tesis itu udah mulai ya. Kalau di disertasi kan dia wajib. Nah kalau di skripsi sekarang kayaknya udah umum. Nah, jadi saya lanjutin modelnya tuh ya ini salah satu contohnya lah ya. Ini slide ya ini. Kalau ini software yang saya punya gitu ya. Nah ini software yang saya punya. Jadi misalnya untuk menulis gitu. Jadi sebelum menulis saya memang kopas dari mana-mana dikopas deh. Dari literatur mana saya ambil paragrafnya, saya kopas gitu ya. Saya taruh untuk menyusun paragraf gitu ya. Dikopas di mana saja, kemudian nanti udah selesai baru ditulis ulang sesuai dari topiknya apa yang mau kita bahas, ditulis ulang per paragraf gitu ya, per poin per outline apa saja di ini. Kemudian nanti dipakai plagiarism check. Ini kalau ini software berbayar ya, jadi dia sekali beli untuk dipakai selamanya. Jadi dia bisa di-update terus. Tapi kalau dari kampus itu namanya Turnitin. Nanti kalau yang udah pernah skripsi kan tahu tuh ada yang namanya Turnitin. Itu sama. Jadi tuh
untuk mendeteksi seberapa persentase dari Kopas kita. Jadi berapa persen tuh, misalnya skripsi tebel-tebel ternyata itu Kopas semua, itu udah di atas 50% itu udah pasti ditolak gitu ya, di-reject gitu ya. Nah, jadi saya tujuannya punya plagiarisme ini juga ini juga nih ya, buat nanti kalian kalau tugas-tugas segala macam itu deteknya seperti ini ya. Jadi ini adalah yang plagiarism, ini yang unik gitu ya. Jadi berapa persen plagiarismnya itu bisa kedetek. Kemudian berapa persennya juga kelihatan ya. Jadi dalam satu artikel itu ada berapa persen yang dia kopas itu berapa persen gitu ya. 9%. Nah, kalau di S1 itu skripsinya S1 itu 30% ya kalau nggak salah. Kalau 30% itu nggak apa-apa. Kalau ini penulisannya sama gitu ya. Dengan ini beberapa artikel yang lain dia 30% sama gitu. Kalau tesis itu udah 20%. Kalau di disertasi itu malah 15% itu harus ini ya, harus penulisan sendiri. Jadi sebenarnya banyak tekniknya gitu ya untuk menghindari plagiarisme. Tapi yang saya kasih tahu pertama ini tentang plagiarismenya dulu. Jadi dia nanti statusnya 9%. Terus kata apa aja yang terdetek, misalnya seperti ini. Jadi ini kata yang kata yang didetek warna biru ini. Fajri baru masuk ya. Nanti kalau nggak muncul slide-nya ngomong ya. Jadi ini ada ini. Jadi artikel ini ternyata dalam satu kalimat ini ternyata bisa didetek nomor 3. Jadi dia dari sini dia. Ternyata dia ngopasnya dari sini. Misalnya saya yang nulis ini ngopas kalimat ini sebanyak ini dari artikel ini gitu ya. Terus kemudian nomor 1, ini kalimatnya kan banyak nih yang saya kopas. Terdeteknya di ini, dari website ini, jurnal geografis 5% itu kalimatnya saya kopas utuh-utuh gitu. Jadi cuman saya ganti alamatnya misalnya, lokasinya gitu ya. Atau di kopas tapi di parafrase itu di kalimatnya digeser-geser gitu ya. Jadi kata-katanya cuma dirubah-rubah gitu ya. Tapi kadang kalau katanya itu persentasenya tinggi dia kedetek juga gitu ya. Ini sempat. Jadi ini kalimat utuhnya terus ditambah kata dari saya sendiri. Terus ini kalimat lanjut asli dari artikel yang saya copy jadi kedetek ya. Tapi yang ini nggak kedetek karena ini ketahuan kalau ini saya tulis sendiri, yang ini ambil dari artikel ini utuh-utuh katanya. Oke, jadi kedetek sama sekali. Nah, dari total semua source yang kedetek ini nilainya ini 9%. Jadi ada yang 5%, 2%. Jadi kalau ada satu artikel dia di atas 5% gini, bisa diketahui juga kalau artikel ini sebenarnya mulai metode, mulai dari cara penulisannya, mulai dari topiknya itu pasti dia mengopi dari artikel ini, dia mengcopy paste dari ini, dari artikel ini mentah-mentah gitu ya. Mulai dari topik, mulai dari kalimatnya, mulai dari ini. Jadi kalau bisa dihindari ini ya 5% dari satu artikel. Kalau bisa tuh 2 aja gitu. 2 gitu. Kalau bisa 1 ya lebih baik gitu ya. Jadi untuk satu artikel, satu rujukan itu kalau mau kopas itu di bawah 2%. Nah itu ya. Jadi kita kalau mau kopas sesuatu sekarang nggak bisa ini ya, karena sistemnya online gini ya sudah nggak bisa lagi untuk semena-mena melakukan kopas gitu ya. Jadi harus dipahami juga ada kalau di riset itu kan sanksi ini ya, sanksi berupa tidak kepercayaan ini ya, tulisannya enggak dipercaya kalau dia udah pernah sekali melakukan kopas, reputasinya dia udah ini ya, udah jelek ya. Oh ini penelitiannya ngambil dari punyanya orang nih, nggak bisa udah nanti selanjutnya dia melakukan publikasi udah diragukan gitu ya. Nah, ini berguna juga nih kalau lagi membuat laporan misalnya di kantor gitu ya. Karena kita karena dikonsumsi untuk internal kantor,
ya kita ambil aja deh dari tempat lain terus kita tulis ulang gitu ya, kopas, cuman dirubah-rubah dikit gitu ya. Nah ternyata kalau bosnya juga ngerti tentang ini plagiarism, dia ngecek tuh, oh ternyata kamu ngopas dari ini bahaya ini, karena nanti bisa jadi yang punya tulisan ini tahu gitu. Dia bisa melakukan ini ya, melakukan komplain ya istilahnya kalau dalam ini duplikasi. Kemudian ya jadi ini tujuan penggunaan aplikasi plagiarism ya, untuk mengetahui duplikasi kata, kalimat, paragraf, bahkan judul pada tulisan kita. Kemudian untuk mengetahui bagian mana yang memerlukan perbaikan kalimat, terus mengetahui topik atau judul yang sama dengan tulisan kita, menghindari kata yang identik. Ini kalimatnya salah nih, identik. Ya, jadi menghindari kata yang benar-benar sama ya, seperti ini ya. Jadi gimana untuk menurunkan ini sebenarnya bisa gitu ya. Misalnya topik yang kalimat ini kan biasanya ada komanya atau ada titiknya gitu ya. Misalnya ada titiknya ya. Ini dari kalimat ini diambil terus disusun lebih dulu daripada kalimat yang di atasnya gitu ya. Itu bisa menurun itu persentasenya, tapi masih tetap terdetek. Nah, bisanya diapain lagi? Jadi kalimatnya ini di parafrase. Parafrase itu ditulis ulang misalnya dengan versi kita sendiri, penulis sendiri. Misalnya dimulai dari kata rata-rata 77%, kemudian kelembapan udara, terus dan curah hujan rata-rata 2.790 mm, curah hujan berkisaran temperatur sekian gitu ya. Nah itu disusun ulang gitu kalimatnya, tapi memang artikelnya ngambil dari ini ya, kalimatnya ngambil dari rujukannya, itu nggak apa-apa, itu nanti pasti nggak kedetek gitu ya. Tapi kalau ngambil data, misalnya ini kita ngambil data seperti ini, yang di atas ini. Ini ada data sebenarnya, ada fotonya, ada gambarnya gitu ya. Itu harus menuliskan ini ya, citasi yang namanya ya. Kemarin kita udah tahu ya citasi yang kemarin. Jadi ada istilahnya mengkutip dari mana gitu ya. Itu untuk bisa melakukan cross check juga ya. Jadi kita ini ngambil gambar dari mana? Misalnya dari WebGIS tahun berapa? Websitenya ini. Oh yang ketika orang melakukan cross check, oh ya memang valid ini ininya data yang diambil gitu ya. Kadang kalau data itu sumbernya diragukan, keseluruhan tulisannya juga menjadi diragukan gitu ya. Untuk membangun reputasi penulis atau peneliti itu agak susah. Gitu ya. Untuk ini kayaknya sedikit aja untuk yang plagiarisme. Kalau ada yang mau nanya, monggo. Ada yang mau nanya belum? Halo Pak, Iya. nanya dikit. Kalau misalnya udah dimasukin citasinya, itu kalau perlu dicek lagi ke ini nggak ya, plagiarismnya nggak ya Pak? Misalnya kayak kita ngambilnya dari buku-buku peneliti yang udah ada, kayak untuk landasan teori kan biasanya itu di bab Ya. 2. Nah, itu kan biasanya juga kita ngambil kutipan-kutipannya dari yang udah pernah ada. Nah, kalau misalnya kita mau masukin seutuhnya gitu, tetap bakal kedeteksi ini nggak sih Pak? Kedeteksi Kedetek. plagiarism. Iya, gitu. Terus Kalau batasannya ngambil, gimana Pak? ya jadi ngambilnya itu nggak boleh ini ya, ngambil utuh-utuh terus dikopas gitu ya, itu nggak boleh. Jadi itu diambil memang satu paragraf atau satu utuh ya, satu topik utuh gitu ya, 2 paragraf nih misalnya. Terus dikasih citasinya adalah ini tahun 2000 berapa gitu ya. Nah, terus ditulis ulang. Jadi kayak seperti ini kan diambil 2 paragraf, terdetek walaupun kita ngasih nama ini ya, nama nama siapa gitu ya, ini diambil dari siapa, tapi harus ditulis ulang. Maksudnya ditulis ulang ya nggak dikopas, bukannya dengan dikasih nama ini ya, nama di mana sih ngutipnya.
Jadi nanti menghindari untuk ini ya. Jadi apa ya istilahnya itu? Tulisan tapi itu hasil kopas semua, hasil saduran semua tanpa ada dari pemikiran dari sang penulis gitu ya. Misalnya bikin laporan ternyata kopas semua. Berarti kan memang terdetek di plagiarism gitu ya. Tapi memang mengasih bentar ya, putus ya. Putus ya. Ya itu jadi orang jadi berpikir gitu kan. Yang mengecek dari tulisan kita nih, oh iya dia untuk membuat paragraf aja dia menggunakan pemikirannya dia sendiri. Walaupun datanya itu ngambil dari orang lain. Gitu ya, Afika. Oke, Pak. Nah, biasanya gitu. Jadi ada standarnya sendiri gitu. Dari kampus itu Turnitin, biasanya dipakai Turnitin karena kalau Turnitin itu nggak bisa dimiliki perorangan, dia harus institusi, jadi kayaknya kampus, kantor gitu yang punya Turnitin. Nah itu ke perpus ya, kalau nggak salah itu ke perpusnya Uniba ya, nanti minta scanning ini bayar berapa? 25.000 nggak untuk beberapa kali scanning gitu ya. Nah itu tujuannya untuk menurunkan plagiarisme kita. Jadi plagiarismenya nih di bawah gitu ya. Jadi jangan sampai tulisannya bagus, datanya banyak, sadurannya banyak, tapi plagiarism semua, maksudnya kopas semua gitu ya, menghindari itu. Ya, ada lagi. Biasanya kalau pakai ini, plagiarism checker ini, kita punya ini ya, ada yang ini set by set ya gitu ya. Nanti dia separuh gini, separuh yang tulisan kita yang lagi di ini, lagi diproses plagiarism, sebelahnya untuk memperbaikin gitu ya. Ternyata ini merah gitu ya. Kita perbaiki langsung di sini, terus dikopas lagi ke sini, langsung di scanning gitu ya. Jadi untuk menurunkan plagiarism itu. Itu ya. Jadi sama kayak tulisan di koran pun juga gitu. Berita itu kan sumbernya sama ibaratnya. Sumber dari berita misalnya ada kecelakaan apa itu kan di koran online itu ada beberapa kali terbit gitu ya. Mungkin dari Kompas, dari Detik, dari mana itu terbit-terbit. Tapi itu dia nggak bisa tuh mau kopas utuh terus ditaruh di Kompas. Di Kompas utuh ditaruh di Detik. Nah itu nggak boleh. Ada kode etiknya. Makanya di sini kita bahasnya juga kode etik duplikasi. Nah ini ada kode etiknya untuk mengkopas itu. Jadi nggak bisa semua dikopas taruh sini gitu ya. Jangan sampai dong, Universitas Uniba skripsinya kopas semua misalnya gitu. Walaupun cuman daftar kajian pustakanya di bab 2 gitu ya. Tapi ya paling nggak ada standarnya ya. Misalnya kita 30% untuk skripsi segala macam. Oke, ada lagi yang mau tanya tentang plagiarism nih? Nanti untuk yang UAS itu juga gitu ya. Jadi nanti kalian yang rangkaian dari bab sebelumnya, tapi nanti saya coba juga evaluasinya di sini. Jadi nanti saya coba plagiarism, nanti punyanya siapa, itu berapa persen persentasenya. Nanti saya kasih feedback gitu ya. Ini persentasenya sekian persen, yang ini sekian persen. Jadi apa yang udah dikerjain mahasiswa itu, oh iya ini saya nulis gini ternyata masih tinggi plagiarismnya. Nanti bisa dipelajari di sana gitu ya. Seperti yang kemarin mahasiswa sipil gitu juga. Jadi mereka ngirimkan hasil tugasnya, terus saya kasih review berapa persen dia plagiarismnya, terus metode untuk Word segala macam, citasinya mereka pakai apa enggak segala macam itu. Yang penting mereka mahasiswi dikasih feedback ya, dan mereka tahu kalau yang dikerjain itu salah atau bukan. Oke, ada lagi yang mau ditanya tentang plagiarism?
Jadi mulai di ini ya, mulai membiasakan kalau menulis ditulis ulang gitu ya. Misalnya mengkopas itu di struktur tulisannya, parafrasenya ditulis ulang gitu ya. Dengan versi kita gitu ya. Jadi biar menjadi unik tulisannya yang kita buat. Sesuai sama style kita lah ibaratnya. Oke, saya lanjutin ini ya. Ke materi ini ya. Kedua ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi saya udah ngasih tool berapa tadi ya tentang toolsnya Office, terus Mendeley, terus plagiarism, gitu ya. Sudah ada 3. Ini terakhir sih sebenarnya ini untuk ini ya orang yang memang meriset atau menulis artikel di koran atau kalian nanti di semester 8 ya ada mata kuliah ini ya apa riset ya. Luarannya riset. Nah, itu nanti kalian harus pakai ini ya, teknik-teknik ini. Jadi saya ajarkan force viewer ini juga. Biar kalian bisa ini, misalnya tugas akhir saya dulu itu ini, apa, lupa, pondok pesantren. Jadi pondok pesantren modern, konsepnya arsitektur Islam gitu ya. Nah, dulu itu di Malang itu memang ini ya, memang unik gitu ya, banyak pondok pesantren segala macam. Jadi literatur untuk pondok pesantren itu juga banyak gitu ya. Kalau di Balikpapan mungkin kalau untuk riset seperti itu bisa, tapi pasar-pasarnya kayaknya nggak ada. Sama kayak setelah lulus kan nggak ada tuh yang pengalaman bikin pondok pesantren itu nggak pernah kepake tuh karena nggak ada ini ya, nggak ada yang bikin pondok pesantren modern di Balikpapan. Oke, itu ininya ya. Jadi nanti kalian ada luaran risetnya sama luaran desainnya kalau nggak salah itu di kurikulum di semester 8. Jadi nanti selain kalian mendesain juga, misalnya saya kan tadi konsepnya arsitektur Islam. Nah, nanti dari arsitektur Islam itulah tulisan-tulisannya. Nanti juga menulis di ini ya, di jurnal kita ya. Kemarin kalau ada yang buka-buka di jurnal display arsitektur, itu ada nama-nama kalian juga itu berdasarkan tugas kemarin di sana. Saya ada tulis. Oke, ini tentang Fast Viewer ya dan Publish and Press. Jadi ini adalah software sebenarnya. Software ini tujuannya adalah untuk topik, misalnya topik misalnya kalian arsitektur Islam tadi ya. Untuk melakukan arsitektur Islam itu ada beberapa banyak ya. Maksudnya itu ada beberapa orang yang sudah mempelajari tentang arsitektur Islam itu, gitu ya. Ini penting, ini jadi kalian tahu misalnya nanti kalian mau, saya ini jago arsitektur Islam misalnya gitu. Kalian kan yang jago arsitektur Islam harus berkomunitas dengan orang yang menguasai arsitektur Islam. Jadi itu berkembangnya di situ gitu ya. Ada yang menguasai arsitektur vernakular misalnya gitu ya, arsitektur tradisional Indonesia itu ya. Nah itu nanti kalian juga harus tahu siapa yang seniornya arsitektur vernakular, siapa yang pakar arsitektur vernakular. Nah ini dia softwarenya untuk mengetahui siapa sih yang menulis lebih banyak tentang arsitektur vernakular. Terus isu-isu tentang arsitektur vernakular itu apa aja gitu ya sampai 2000 misalnya dari 10 tahun terakhir dari 2012 ke 2022 itu yang dibahas orang itu apa aja tentang arsitektur vernakular. Nah, di sini sebenarnya. Ini kemampuan dari ini ya, software ini ya. Ini kepake di ini sih di disertasi sih S3 sih. Tapi nggak apa-apa deh daripada nggak disampaikan, ini lebih bermanfaat juga kalian mengenalnya. Jadi gini ya. Jadi nanti kalau kalian mau menginstal untuk ini, untuk software ini nama softwarenya ya, Publish and Perish ini.
ini seperti ini, jadi dimasukin tahunnya. Tadi setelah ngambilnya sumbernya dari mana gitu ya. Kalau untuk mahasiswa S1 mungkin sumbernya Google Scholar saja. Diklik gitu ya. Nanti diisi tahunnya, kemudian kata kuncinya apa. Ini kata kuncinya ini apa gitu ya. Nanti di-search gitu ya. Nah, di sini ini akan muncul judulnya, judul artikel apa saja. Kemudian nama orangnya, penulisnya siapa. Dan yang mencitasi. Jadi yang mengkutip itu berapa banyak ini dari sini. Misalnya ini 96 ya. Ini saya masukin model sistem pakar gitu ya. Untuk artikel yang kata kuncinya model sistem pakar itu ada orang yang dicitasi yang jadi rujukan sebanyak 95 artikel gitu ya. Jadi orang ini udah dicitasi sama 96 orang gitu ya. Dan rankingnya 1. Nah, berarti orang inilah yang dianggap pakar dalam topik ini gitu. Dari sekian banyak orang ini yang menulis tentang isu yang sama, inilah yang dinyatakan pakar. Maksudnya yang dinyatakan ahli gitu ya. Kalau nanti kalian mencari ahli, misalnya kalau kerja di Migas ahli geologi gitu ya. Siapa nih ahli geologi? Kalau dia nggak menulis, nggak bakal ketahuan tuh kalau dia ahli geologi. Atau nggak membuat publikasi, dia nggak bakal ketahuan ahli geologi. Akhirnya yang dia kenal lah yang dipanggil gitu ya. Udah kamu aja deh, kita satu kampus, kamu aja deh yang saya anggap jadi pakar, yaudah ini jadi pembicara atau apa gitu ya. Tapi padahal dia tidak menulis dan dia tidak diakui oleh komunitasnya sebagai orang yang dianggap pakar gitu ya, ahli gitu ya. Jadi, nah di sini nih sebenarnya untuk mengetahui siapa yang ahli gitu dan siapa yang belum gitu ya, maksudnya di sini. Jadi ada rankingnya, ini ranking 1, terus ada ranking 6 misalnya gitu. Ini kenapa kok ada ranking 50 tapi dia citasinya tinggi? Ya berarti ini dia masih ranking 60 tapi selama per tahun ini aja dicitasi 6. Jadi belum konsisten gitu ya maksudnya. Jadi dia dikutip cuman tahun ini aja banyak yang kutip gitu. Tapi di tahun sebelumnya atau di masa kedepannya belum tentu sama gitu ya. Kalau yang ini Limantara ini diakui kalau dia udah diakui 96 orang ya pencitasi. Kemudian data ini ya, data dari nama orangnya ini terus judulnya ini bisa kita ambil gitu ya. Kita keluarkan terus kita analisis gitu ya. Nanti dimasukin ke ini, bisa ditarik ke Excel atau dimasukin ke Mendeley kemarin. Ini misalnya S ini reference manager itu nanti dia masuk ke folder, dari folder itu kita ambil dari Mendeley baru kita ambil ke folder itu baru ditaruh di Mendeley gitu ya. Jadi kebayang ya ini bisa dijadiin database untuk Mendeley. Kemudian ini software yang lanjutannya ya, yang voice viewer ya. Ini voice viewer. Jadi nanti setelah punya data dari luar ini, dari ini atau dari bentuk Excel atau ini, itu bisa kita pakai buat ini ya, voice viewer. Kalau kita mengolah data secara manual, Excel kan agak susah tuh. Dari data Excel terus dibikin grafik, dibikin istilahnya visibility yang menarik kan agak susah. Nah ini ada suatu software buatannya mahasiswa Belanda. Jadi dia risetnya itu tentang bagaimana sih bikin aplikasi yang bisa memudahkan penerjemahan dari data gitu ya. Nah dia pakai ini, dia bikin ini, terus kita bisa create gitu ya, create nanti bisa dipelajari lagi. Ini ada text datanya, kemudian tadi RIS, ini ya format RIS ini tadi yang ada di sini. RIS. Ya. Kemudian pilih RIS, kemudian ya foldernya mau ditaruh di mana RIS. Ini diambil file RIS-nya tadi. Ini ya, diklik ini diambil RIS-nya.
Kemudian nanti klik finish saja. Jadinya finish ya, langsung di finish. Finish. Nanti luarannya seperti ini ya, hasilnya visualnya seperti ini. Jadi misalnya tadi topiknya tentang ini waterfront city gitu ya. Ini topik-topik yang banyak dibahas selama ini ya. Jadi tentang waterfront, terus city, waterfront city, urban waterfront. Ini kalau datanya bahasa Inggris ya. Nanti kata-kata kunci yang muncul itu bahasa Inggris. Kalau yang diambil itu bahasa Indonesia, misalnya tadi waterfront city kota tepi air misalnya gitu. Nanti yang muncul juga penelitian versi bahasa Indonesia. Dan ini kita bisa tahu ya, jadi kalau dalam kurun 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir penelitiannya itu yang mendekati warna kuning adalah ini ya. Ini sini ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian tentang waterfront, tapi yang dibahas itu adalah New York City, Battery Park, terus urban waterfront, ini udah kadaluarsa gitu ya. Jadi penelitiannya konsep-konsep yang udah kadaluarsa. Misalnya dimasukin gini, misalnya dimasukin arsitektur Islam gitu ya. Nanti yang muncul tuh arsitektur Islam apa saja. Nah, topik yang warna hitam biru ini arsitektur Islam di pondok pesantren. Misalnya yang muncul arsitektur Islam pondok pesantren modern yang tugas akhir saya itu. Nah, ternyata ketika disortir di sini dia udah gak ada luar saya. Maksudnya gak ada luar saya udah nggak ada lagi orang meneliti atau membuat tugas akhir tentang topik itu gitu ya. Karena udah basi atau sudah nggak ada keilmuan yang bisa digali di sana atau udah ditinggalkan gitu ya. Sudah nggak ada tuh pondok pesantren modern, adanya orang lebih senang pondok pesantren tradisional misalnya gitu ya. Atau enggak judulnya udah berganti, bukan pondok pesantren. Judulnya adalah Islamic Boarding School misalnya gitu. Jadi kata-kata itu bisa mempengaruhi ternyata udah nggak relevan lagi tuh, jadi bisa ketahuan. Jadi kalau gitu saya mau ngambil tugas akhir apa ya gitu ya. Nah bisa dilihat di sini misalnya saya tugas akhirnya ini deh topiknya waterfront regeneration. Nih waterfront city ini. Jadi topik ini aja deh nanti saya mau bikinnya karena ini lagi bagus misalnya topik ini. Nanti siapa tahu setelah lulus ada nih developer yang ini mau hire saya misalnya gitu ya. Misalnya kalian kata kuncinya kota hijau misalnya gitu ya. Kota hijau atau kota hutan yang kita klik gitu kan. Oh iya itu lagi trending karena banyak yang meneliti untuk kebutuhan IKN gitu kan. Nah, udah kita bikin tugas akhirnya tentang itu deh, kota green gitu ya. Nah, ternyata karena itu relevan karena sedang dibutuhkan kan konsep-konsep kota hijau segala macam itu belum ada. Misalnya kalian bikin sekolah yang memiliki konsep green building atau green environment, nah, mungkin bisa itu tugas akhirnya nanti seperti itu ya. Ini cuman visualnya aja. Ini visual ini bisa diambil ya. Nanti misalnya kalian nanti mau semester 7 apa 6 tuh yang proposal untuk tugas akhir. Nah, ditampilkan aja ini pakai tools ini terus ditampilkan. Nanti dijelasin kenapa ngambil judul ini gitu kan. Nanti kan pembimbing itu bisa jadi Bu Ati atau Maria itu nanya, "Ini kenapa ngambil judul ini?" Saya ada ini Bu riset kecil misalnya gitu. Ternyata topiknya ini sekarang 2020 topiknya adalah ini, makanya saya ngambil di sini Bu topiknya, karena nanti bisa bermanfaat tugas akhir saya atau bisa menyumbang apa gitu misalnya. Nah itu kan wah banget gitu ya, jadi kalian bisa menjelaskan. Emang menarik stadion itu ya, tapi kan konsumsinya juga rendah gitu, maksudnya ya kebutuhan orang untuk mendesain stadion itu kan nggak bisa tiap tahun gitu ya. Nah mungkin ada keahlian untuk membuat yang lain yang mungkin lebih yang bisa dijadiin tugas akhir dan referensinya. Oke, terus ini cuma visualnya aja. Ada yang mau nanya dulu
Atau mau nyoba ini download boleh, nanti kalau sulitan nanti bisa tanya ke saya. Apa tahu kepikiran mau dipakai buat apa ini gitu. Toolsnya. Oh, apa yang mau nanya? Ntar Pak nyoba download dulu kayaknya. Iya, Biar boleh kebayang. di download. Ini tools open source semua ya, jadi dia tools-tools yang gratis gitu ya. Jadi ini terbuka untuk semua orang, jadi bisa kita pakai tanpa membayar. Sayang kalau nggak kita pakai ini. Kalau untuk ininya mungkin bisa ini ya. Jadi tadi kan untuk mengetahui topik ya. Jadi topik yang relevan tentang PIR itu apa, yang 2015 ke atas itu apa. Kalau klik yang ini apa sih? Penulisnya ya. Jadi nanti misalnya ini yang dipilih, nanti akan ketahuan siapa penulisnya, siapa orangnya gitu ya. Nanti bentuknya luarannya juga sama seperti ini, tapi nanti berubah ya. Ini nama ya, nama orang yang meneliti ini ya. Jadi nanti ketahuan di 2015 itu siapa yang lebih banyak meneliti tentang ini waterfall generation ini, siapa orangnya yang lebih banyak meneliti. Dan semakin besar ini ya lambang lingkarannya, jadi publikasinya semakin banyak yang dia terbitkan dengan topik yang sama. Ini bisa di save ya, screenshotnya di save bisa. Jadi tampilan ini bisa di screenshot versi software-nya. Sebentar, di minggu depan kita materinya apa? Oh ya, di untuk tools ini udah materi terakhir ya. Jadi nanti kalian udah dapat 4 alat ya untuk memudahkan kalian melakukan riset atau menulis ya. Nanti di minggu depan pertemuan selanjutnya itu tentang tata bahasa yang sering dipakai gitu ya. Peraturan-peraturan yang sering maksudnya peraturan tata tertib menulis lah. Jadi kenapa kayak EYD-nya lah. Jadi kalau nulis kota tuh harus huruf besar depannya. Ya tadi juga yang bahasa asing harus miring. Bahasa Jawa juga harus miring. Kata-kata yang tidak baku itu harus miring segala macamnya. Itu nanti di minggu depan, pertemuan minggu depan nanti saya sampaikan apa aja yang perlu dipahami biar kalimat kita tuh nggak typo. Biasanya gini, kalau ini nih ada yang ngirim jurnal, artikel, terus masuk ke editor atau publisher gitu ya. Dia lihat tulisannya udah typo di paragraf pertama aja, itu udah langsung di reject gitu ya. Jadi orang ini menulis tapi nggak dicek gitu ya. Jadi dia menulis tapi nggak dicek, itu udah langsung di reject. Walaupun tulisannya itu bagus lah ya berarti. Tapi katanya nggak baku, terus banyak typo, salah tulis, dan nggak mengikuti ini, biasanya nggak mengikuti template dari publishernya. Nah itu yang membuat sama juga di kantor kan gitu juga, kalau kita membalas email terus tulisan emailnya juga acak-acakan, misalnya gitu, huruf nama kota huruf kecil, nama waktu singkatan misalnya gitu ya. Nah itu sebenarnya juga tata tertib kita juga sih. Jadi kalau kelihatan oh dia cara menulis yang kita pakai, kan menulis kita pakai terus tuh selama kita kerja kan, kita belajar itu kan kepake terus tata cara menulis. Nah ternyata orang ini kalau menulis email juga rapi, itu juga kelihatan. Oh mudah dimengerti, katanya baku karena formal kan ya, untuk email corporate kan formal.
Itu juga penting ya. Jadi bos kita juga bisa menilai tuh. Oh emailnya bagus, tata bahasanya, tulisannya juga bagus kan macam. Dia ngerti huruf besar, huruf kecil, dia ngerti mana yang harus miring, mana yang enggak gitu kalimatnya gitu. Tapi dipelajari di minggu depan ya. Oke. Gimana, ada yang mau nanya? Atau udah belanja Uber nih? Diki udah download? Ada yang di-download Diki? Belum Pak, masih perhatiin dulu Pak dulu. Nanti kalau kurang saya tanya teman-teman Pak. Ada yang mau nanya? Tapi kita nyoba ininya dulu ya. Nyoba publish and price ini. Jadi kalian tahu seperti apa publish and price. Saya ada software-nya. Bentar ya. Ya, share desktop. Ya, ini ya software plagiarism ini ya. Saya kasih lihat deh. Ini dashboardnya. Oke, sorry. Oke, kita nyoba melakukan ini ya, plagiarism ya. Ini jangan ini. Artikel. Oke, ini ada tulisan ya, artikel nih. Saya coba dicek ya, berapa persen ini plagiarisme.
mungkin bisa lebih turun itu. Ya, ini ya kelihatan ya. Ini hasil ini bisa dilihat berapa plagiarismnya. Kita kopas dulu di sini. Nah ini ya, nol plagiarism. Jadi di kalimat ini nggak ada kopasnya gitu ya, jadi off dia. Oke, kayak gitu kayaknya ya perkuliahannya ya. Hari ini mungkin udah 2 topik itu aja dulu. Di minggu depan nanti saya lanjutkan untuk ini ya. Untuk materi yang ini pembahasan tentang inilah menulis itu seperti apa, yang baku, yang lebih mudah itu seperti apa, biar nggak ada istilahnya, nggak ada istilahnya untuk typo itu bisa kita hindari gitu ya. Dan kalimat-kalimat yang mana yang huruf besar, mana yang garis miring itu nanti bisa dibahas minggu depan. Itu saja. Apa ada yang mau ditanyain? Apa ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Udah ya, yang Afika nanti kalau udah bisa download nanti dikabarin, untuk yang udah bisa install nanti biar temennya yang lain juga bisa install ya kalau ada yang mau install. Oke, itu aja dulu untuk hari ini perkuliahannya dari saya. Nanti saya coba upload juga. Oh iya, saya nanya dulu nih, ada yang keberatan nggak nih ya? Sebentar, saya matiin ini gimana dia? Matiin rekamannya.